Anda masih bersama kami, Mbak Sandi. Kita lanjutkan perbincangan kami. Menurut Anda, apakah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ini desain dari tata kotanya sendiri ini sudah mumpuni untuk menghadapi cuaca hujan yang intensitasnya sangat tinggi? Ya, yang ekstrim ya. Memang itu jadi pertanyaan banyak orang. Tapi mungkin pertama saya ingin mengapresiasi dulu ada Pantau Banjir Jakarta. Jadi saya harap dari situ, dari web itu kita bisa nanti menganalisis historical yang ada. Nah, itu harus dikaitkan dengan intervensi yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Mungkin start dari Pak Sutioso waktu itu, dilanjutkan Pak Foke, ada satu dokumen yang dulu saya ingat sekali, kenapa ada alasan BKB dan BKT itu menurunkan luas banjir itu dari 40% ke 75%. Sehingga kemudian adalah proyek-proyek besar di sana, infrastruktur, lalu ditambah lagi dengan Jakarta Coastal Defense, karena waktu itu 2007 itu ada rob yang besar sekali, jadi dipasanglah seawall, lalu ada polder-polder. Jadi menurut hemat saya sudah ada obat-obat yang disampaikan, termasuk juga sodetan Ciliwung yang terakhir 2023. Artinya kita di situ sudah, masyarakat tentu berharap dengan semua obat yang dikasih kita bisa bebas dari banjir. Tetapi ternyata kalau kita lihat sejarahnya curah hujan itu di tahun 2000-an itu masih 190-an milimeter per hari. Nah, jadi yang berat itu sekarang mungkin ada yang 300, 200. Nah, berarti sistem ini kita harusnya jadi momentum untuk kita pertanyakan kembali apakah sudah cukup mampu atau tidak. Nah, kalau kita lihat laju land use conversion dari data saya itu, jadi kita itu berubah ke lahan terbang itu hampir 6 kali lipat Jakarta. Yang tadinya ruang tanah terbuka atau ruang terbuka hijau berubah menjadi lahan terbangun. Sehingga kemampuan penyerapannya menjadi rendah, runoff menjadi lebih besar. Dan di Jabodetabek sendiri itu sampai 4 kali lipat land use conversionnya. Sehingga tadi kembali hulunya tidak berfungsi seperti sedia kala. Datanglah PU mungkin dengan membangun waduk-waduk. Tetapi senario besar ini menurut saya dengan curah hujan ekstrim yang semakin tidak bisa kita prediksi, itu kemudian saya pikir harus dievaluasi kembali dan momentum ini yang paling penting. Pak Anies terakhir membuat biopori, artinya itu sudah obat yang ya udah yang bisa kita lakukan lah di sempitnya tanah-tanah Jakarta yang terbuka. Nah, tetapi apakah itu cukup atau tidak? Nah, itulah yang harusnya menjadi momentum sekarang. Apakah semua obat yang sudah disiapkan dari 15-20 tahun yang lalu masih bisa untuk kita bertahan 20 tahun ke depan. Baik. Kalau enggak, memang ada solusi mungkin yang lebih radikal, yaitu kita mengurangi growth yang ada di Jakarta, melakukan dietary program, sehingga kemudian Jakarta bisa menyebarkan peluang-peluang ekonominya kepada daerah pinggirannya. Jadi jangan lagi semua terpusat di Jakarta, karena terlalu berat bebannya. Nah, transformasi ekonomi hijau itu jadi salah satu opsinya. Tadi termasuk pasokan air bersih. Jadi kalau kita tidak bisa katakanlah co-benefit ya, mengatasi masalah dengan menambah keuntungan, maka itu bukan untuk Jakarta. Di Jakarta ini kita harus betul-betul manajemen krisisnya sudah extraordinary. Iya, tadi Anda sempat menyatakan bahwa sudah ada obat-obat yang sebenarnya sudah direncanakan. Bang Ciko, kami ingin minta tanggapannya. Artinya kan upaya-upaya ini sudah dilakukan dari pemerintahan provinsi sebelumnya. Nah, dari Pemprov saat ini, apa sesungguhnya yang menjadi blueprint? Apakah memang ada perubahan blueprint dari Jakarta sendiri? Bang Ciko? Sebenarnya nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Gubernurnya tentunya akan kita tetap ada kanatnya terkait dengan biopori misalnya. Itu nggak kemudian ditutup ya kan, tetap kita pertahankan. Tapi kalau kita bicara soal kedepannya, apa yang akan kita lakukan, tentunya ada hal-hal yang akan kita tambahkan. Tetapi tadi kan pernyataan itu juga jawab langsung dengan pernyataan bahwa memang pembangunan di Jakarta ini begitu masif.
ya kan, setelah Pak Sutioso, Bang Foke, bahkan setelah Bang Anies sekalipun. Ini semua ada pembangunan-pembangunan baru, harus urbanisasi yang begitu kuat, sehingga pembangunan-pembangunan itu begitu masif, dan kadang-kadang kalau kita mau jujur, pembangunan itu tidak dibarengi oleh pembangunan atau saluran drainase yang memadai. Ini kita harus akui, dan ke depan tentunya ini harus diperbaiki, dan itu yang akan menjadi program kita pada tahun 2026 ini melalui program yang dinamakan Jaktirta. Ya, Jaktirta ini dalam tahun ini ada anggarannya sekitar 3,6 triliun. Nah, ini mencakup program-program seperti pembangunan waduk, embung, pembangunan polder, dan juga normalisasi sungai. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi hal-hal yang memang sudah pernah ada dan sudah pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi tentunya harus diperbanyak sungainya, diperlebar lagi. Kemudian drainasenya yang kurang kita tambahkan. Tapi tadi ya, memang RTH kita ini kan berkurang jauh. Sekarang itu masih di angka 5, sekian persen ruang terbuka hijau kita. Yang tentunya kita punya target untuk sampai ke 2045 itu bisa sampai 30%, dan itu adalah amanat dari undang-undang. Dan ini juga dilakukan sepanjang 2025 oleh Bapak Gubernur. Artinya banyak taman-taman baru yang dibuka. Banyak juga tempat-tempat yang idle atau proyek-proyek lama yang sudah tidak lagi berjalan, yang kemudian beliau menyampaikan, menginstruksikan kepada para wali kota untuk kemudian menginventarisir tempat-tempat yang bisa dijadikan RTH baru, bekerja sama dengan swasta tentunya. Jadi semua daya upaya kita lakukan, dan tentunya dengan mengingat dan melanjutkan, dan harus sinkron dengan apa yang dilakukan di masa lalu, karena nggak bisa yang masa lalu kemudian kita stop, ya kan, kita bikin yang baru lagi, ya kan, nggak gitu. Jadi yang masa lalu itu tetap ada, kalau yang memang sesuai dengan zaman yang sekarang, kita upgrade, kita tingkatkan lagi. Kalau yang memang sudah tidak sesuai, tetap kita biarkan dan tetap kita kelola dan tetap kita maintain. Dan ini ke depan akan menjadi pekerjaan yang cukup besar di tahun 2026, 2027, 2028, dan 2029 tentunya. Jadi semua ini kan terkait dengan apa-apa yang harus kita pikirkan, mana yang menjadi prioritas. Kalau sekarang dalam keadaan seperti ini secara darurat, memang kita menganggap modifikasi cuaca itu bisa menurunkan intensitas hujan, ya kan. Nah, kalau sering dibilang oleh pengamat kota seperti Kang Yayat misalnya menyampaikan, ini seperti paracetamol lah, memang tidak menyembuhkan, tapi untuk meredakan sementara. Karena dalam proses ini kan proyek itu tidak bisa kita lakukan serta-merta seluruhannya kita jalankan. Tapi banyak hal termasuk di 2026 ini, insya Allah di bulan September kita akan kick off yang namanya Giant Seawall juga, ya, terkait dengan ini. Tentunya ini adalah suatu program yang bukan program baru juga, sebenarnya sudah dibicarakan sejak masa Orde Baru, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bisa menjadi hal yang kemudian mengatasi, meminimalisir banjir. Kalau kita mau jujur, apakah banjir bisa ditiadakan 100% di seluruh penjuru Jakarta? Saya rasa itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang pasti kita berharap tidak akan ada genangan yang tingginya lebih dari 20 cm misalnya. Itu yang akan menjadi target-target di jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Ya, Bang Ciko dan juga pemirsa, tentunya di wilayah Jakarta ini masih digenangi banjir. Salah satunya adalah di Kebonpala, Jakarta Timur, dan sudah ada rekan kami Celia Alexandra yang akan mengabarkannya dari lokasi. Bagaimana suasananya di sana? Celia, silakan. Baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Benar sekali kalau tadi apa yang disampaikan Anda, bahwa sebagian wilayah di Jakarta ini masih memang tergenang banjir imbas dari intensitas hujan yang tinggi, kemudian meluapnya sungai Kali Ciliwung, begitu juga dengan Waduk Katulampa. Salah satunya adalah di Kebonpala, Jakarta Timur. Ini langganan sekali banjir, jadi kalau misalnya banjir sedikit saja, pasti di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, di Kebonpala, Jakarta Timur, pasti akan banjir. Jadi salah satu tolak ukurnya kalau melihat bagaimana banjir di Jakarta, pasti datangnya ke Kebonpala untuk melihat bagaimana ketinggian air di sini. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya saat ini, tampaknya memang warga sudah banyak yang tidak lagi di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Berimbas karena airnya yang sudah surut. Kalau Anda bisa lihat saat ini, kameramen saya akan menunjukkan bagaimana kemudian kondisi dan ketinggian air. Saya pakai sepatu boot,
kalau bisa dilihat ini ketinggian ataupun tingginya sepatu bot ini kurang lebih sekitar 30 cm dan di tempat saya mengabarkan saat ini mungkin airnya adalah sekitar 20 cm. Kalau saya berjalan lurus ke dalam di tiang yang Anda bisa lihat ada tiang di situ, kemarin airnya sekitar 150 cm. Tapi sekarang airnya sudah mencapai 60 cm, artinya sudah surut cukup dalam hari ini. Dan kalau kita lihat pemirsa, ini memang warga dari tadi siang memang sudah berusaha untuk membersih-bersih rumahnya, bahkan menggunakan sepatu bot juga untuk membersihkan sisa-sisa air, sampah, bahkan mungkin ada sisa lumpur mungkin yang masuk ke dalam rumahnya agar tidak menyebabkan jamur nantinya jika terendam terus air di dalam rumah mereka. Sehingga sejak tadi mereka kemudian bersih-bersih rumahnya menggunakan air bersih sehingga tidak lagi kotor maupun berjamur. Tapi ada sejumlah warga juga yang ternyata masih berada di tempat pengungsian mengingat bagian dalam ataupun yang paling dekat dengan Sungai Ciliwung ini masih tinggi pemirsa. Kalau tadi saya bertanya sama warga, wah berapa Pak kira-kira ketinggian banjir di bagian dalam? Oh, masih 100 cm, artinya masih 1 meter jika saya terus berjalan ke sana. Artinya dengan saya ketinggiannya sekitar 1,6, itu kurang lebih sekitar di atas pinggang sekitar dada di setingginya sekitar dada saya pemirsa. Nah kalau kita melihat ini saya semakin berjalan ke dalam pemirsa untuk melihat rumah-rumah warga, memang sebagian besar warga sudah kembali ke rumahnya dan di sini sekarang ketika saya berjalan air sudah mulai tinggi. Nah kalau kemarin saya pantau di tempat saya mengabarkan saat ini tidak mungkin airnya segini. Kemarin itu bisa sampai dengan di atas dengkul saya ini ataupun bisa saya katakan ini sekitar 60 cm kemarin. Tapi kalau sekarang ini Anda bisa lihat ini sekitar 40 cm. Saya akan ajak Anda, itu adalah tiang yang memang ada pembatas. Sudah ditulis juga berapa ketinggian air di sana. Dari sekitar 10, kemudian paling tinggi di sekitar 2 meter atau 200 cm. Kalau dari sini saya pantau sekitar 60 cm pemirsa. Tadi juga saya melihat warga ini banyak yang mendapatkan makanan ataupun bantuan makanan untuk korban banjir yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Mengingat sejak tadi siang mereka belum sempat untuk masak, untuk menyiapkan makanan karena masih sibuk untuk bersih-bersih rumah mereka. Akibat dari banjir yang kemudian melanda dari minggu kemarin. Kalau tadi saya bertanya kapan kemudian air mulai surut? Air mulai surut ini sejak siang hari di pukul 2 siang. Bahkan pagi tadi, wah airnya ini mencapai lebih dari 1 meter. Kalau di tempat saya mengabarkan, ini bisa di angka sekitar 125 cm, maksudnya di atas 100 cm. Sehingga sekarang ini air sudah begitu banyak surut, tapi kalau kita melihat dari pantauan BMKG pemirsa, memang di lokasi Jakarta Timur ini masih ada intensitas hujan sedang untuk esok hari sampai dengan awal Februari. Ini juga perlu diantisipasi. Kalau kita lihat juga bukan hanya di Jakarta saja kemudian yang intensitas hujannya masih sedang, tapi juga di Bogor. Karena kalau kita lihat untuk di Kebon Pala, pantauannya tuh ada 2. Bukan hanya di Jakarta saja intensitas hujan turun, tapi juga kita melihat intensitas hujan di Bogor. Kalau di Bogor juga hujan, artinya Waduk Katulampa akan naik dan juga akan berimbas kepada Sungai Ciliwung dan juga Kebon Pala akan terdampak salah satunya. Itu yang menjadi perhatian sehingga sampai dengan awal Februari nanti kita masih akan terus memantau dan warga juga masih was-was dengan kondisi dan juga keadaan intensitas hujan yang tak menentu dan juga modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Pemprov untuk nantinya memantau, memastikan bagaimana kemudian dari modifikasi cuaca dari BMKG ini nantinya akan berdampak terhadap intensitas hujan yang makin hari akan makin berkurang. Demikian, Windy. Banjir masih menggenangi wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur mencapai 1 meter. Terima kasih Celia Alexandra atas informasinya. Bang Ciko, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan bagaimana laporan rekan kami. Ini artinya tidak hanya di Kebon Pala, tapi beberapa daerah lainnya mungkin masih ada genangan ataupun banjir. Lantas apa upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk akhirnya minimalisir ataupun menyurutkan air yang masih menggenangi sejumlah wilayah?
Terkait penyurutan air, tentunya pompa-pompa yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air dioperasikan ya secara maksimal. Kita punya 1.200 pompa dan memang kalau mau jujur dalam 2 minggu terakhir ini ada beberapa kerusakan di beberapa pompa karena memang melakukan pekerjaan yang begitu berat dalam beberapa hari. Kalau kita bicara soal kebun pala misalnya, nah ini yang tadi membuktikan apa yang disampaikan sahabat saya tadi sebagai pengamat dan juga ahli dalam tata ruang kota tadi. Pembangunan di Jakarta ini kan bukan hanya baru dibangun setahun 2 tahun. Nah, kalau kita bicara kebun pala misalnya, di bulan November tahun 2024 banjirnya itu bahkan sampai 2,5 meter karena saya kebetulan mempunyai data-data seperti itu. Jadi artinya memang ada banyak hal yang memang harus dilakukan secara paripurna. Jadi tidak serta-merta kita bicara soal jangka pendek terus-menerus ya seperti hari ini gitu ya. Dan seperti hari ini tentunya apa yang terjadi sangat memprihatinkan dan kita mencoba bagaimana caranya menurunkan intensitas hujan itu. Tetapi kan menurunkan intensitas hujan itu tidak serta-merta hujan di Jakarta aja. Kalau kita bicara soal Kali Ciliwung misalnya, ini kan hujan besar di Bekasi atau di Bogor itu juga bisa berdampak luapan air yang keluarnya di Jakarta gitu. Jadi ini suatu hal yang memang tidak mudah dan ke depan memang itu tadi pengendalian banjir secara paripurna, secara luas apa-apa yang kita lakukan terkait pembangunan polder, perbaikan saluran, drainase tadi, bagaimana kita melakukan normalisasi dan lain-lain itu harus tetap dilakukan secara cepat dan cermat ya. Dan ini adalah suatu tantangan karena ini hujan derasnya begitu besar, luapan ini terjadi di awal tahun anggaran, yang tentunya kita tahu pekerjaan-pekerjaan besar ini tidak bisa begitu saja langsung dimulai. Ada proses untuk kemudian lelang proyek dan lain-lain. Ini yang mudah-mudahan bisa segera dilakukan oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Sumber Daya Air dan dinas-dinas lain yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pengendalian banjir. Jadi kalau jangka pendeknya tentu kita mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki dan tentu dengan harapan tetap fenomena alam ini bisa berakhir dengan cepat, walaupun tadi disampaikan puncaknya akan datang di bulan Februari ya. Kita harus bersabar dan tentu dalam sabar itu bukan tanpa daya upaya dan usaha yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih Bang Ciko. Sayang sekali rupanya waktu kita dengan bersama Bang Ciko sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Bang Ciko. Sehat selalu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan dialog ini nanti selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.